Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita mengkaji tentang keutamaan bersedekah kepada kedua orang tua kita. Apa sebenarnya keutamaan kalau kita bersedekah kepada orang tua kita? Yuk sahabat-sahabat, tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dalam lindungan Allah SWT. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua Allah berikan kelapangan rezeki, kemudahan dalam jalan kehidupan. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan menceritakan, menguraikan dengan topik kewajiban kalau kita bersedekah kedua orang tua kita. Artinya apa? Apa-apa saja yang Allah berikan kepada kita kalau kita istiqomah bersedekah kepada kedua orang tua kita. Sahabat-sahabat sekalian, untuk mengkaji topik ini maka saya merujuk satu ayat Al-Quran dan satu hadis Nabi. Yang pertama kita merujuk surah Al-Baqarah ayat yang ke-215 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kemana mereka berinfak, kemana mereka berinfak. Qul ma anfaqatum, katakanlah mereka berinfak min khairin, dari yang baik. Artinya apa? Kalau kita ingin berinfak atau bersedekah itu, maka hendaklah kita berasal dari harta yang baik, bukan dari harta-harta yang haram atau harta yang syubhat. Walil walidaini, maka hendaklah mereka bersedekah kepada siapa? Pertama, walil walidain. Dalam konteks ayat ini, yang pertama kita bersedekah, yang lebih utama kita bersedekah adalah pertama bagi orang tua. Wal aqrabin, yang kedua adalah bagi kaum kerabat. Kerabat itu adalah yang dekat dengan kita atau dekat dengan orang tua kita, paman kita, tante kita, saudara kita, itu wal aqrabin. Wal yatama, sesudah kerabat baru anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wabanis sabil, dan orang dalam perjalanan. Siapakah ini? Ada orang musafir, misalnya ada berangkat dari satu kampung ke kota, dia nggak ada duit, nggak ada makanan, maka kita bersedekah kepada beliau, namanya ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, kata Allah kan. Artinya apa? Jadi kalau kita cek yang ini, ada pertama kita bersedekah kepada kedua orang tua, yang kedua kerabat, yang ketiga anak yatim, yang keempat orang miskin, yang kelima adalah musafir dalam perjalanan. Inilah jenjang-jenjang kalau kita bersedekah dalam konteks ayat ini. Ini dasar pertama. Dasar kedua, saya merujuk hadis Nabi. Ini dilihat yang diriwayatkan oleh Salman, dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu qala, maka Rasulullah berkata, apa kata Rasulullah? Innas sadaqata, sesungguhnya sedekah alal miskin, kepada orang miskin, sedekatun, satu. Artinya apa? Kalau kita bersedekah satu, bercabang menjadi 100, dan 100 itu bercabang lagi jadi 700. Artinya apa? Sedekah satu dibalas 700 kalau kepada orang miskin. Wa ala dzirrahim natani sedekatun, dan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang paling dekat dengan kita, baginya adalah dua keutamaan atau dua nilai. Artinya apa? Kalau kita bersedekah kepada kedua orang tua kita, kaum kerabat kita, maka 2 kali lipat. Artinya apa? Lebih utama bersedekah kepada orang tua daripada kepada orang miskin dalam konteks hadis ini. Ini kita lihat dalam hadis Nabi, hadis An-Nasa'i nomor hadis 2582 dan kualitasnya adalah sahih. Berarti kalau mungkin dalam sedekah biasa Allah balas 700 kali lipat, kali 2 lagi Allah balas dengan 1400 kali lipat kalau kita bersedekah kepada kedua orang tua kita. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya menceritakan satu kisah sahabat saya, namanya Dr. Haji Bakhtiar MPDI. Ini gambarnya, itu gambarnya. Jadi beliau ini adalah kawan saya, kebetulan sama-sama S2 dulu di Unsus, di kampus di Unsus Riau dulu, kawan-kawan S2 dulu. Jadi kebetulan pada tahun 2012
kami sama-sama diterima sebagai dosen ya, sebagai dosen di sana dan juga di kampus lain. Maka pada saat itu ya, ini saya menceritakan kisah beliau tentang bagaimana bersedekah kepada kedua orang tua. Jadi rupa-rupanya pada tahun 2015 di kampus kami sedang mengikuti tes ya, tes mengikuti program 5.000 dokter yang diberikan oleh pemerintah. Ada beberapa orang lah, hampir 10 orang kami tes itu. Dari beberapa orang tersebut, siapakah yang lulus? Yang lulus adalah beliau, yaitu Dr. Haji Bahtiar Nasution. Sebelum itu beliau belum dokter, lulus beliau ya. Dari cuma dialah yang lulus pertama. Yang kedua, pada tahun yang sama beliau juga ikut tes sertifikasi dosen. Apa itu Ustaz? Nah, itu adalah hadiah pemerintah, tunjangan pemerintah kepada dosen. Di antara kami yang ikut itu tersebut, maka beliaulah satu-satunya yang lulus dari kampus. Bayangkan itu ya, beasiswa lulus. Beasiswa itu kalau diuangkan itu uang kosnya aja 4 jutaan itu ya, belum yang lain-lain. Nah, lulus lagi sertifikasi 1 tahun yang sama. Seterusnya adalah pada tahun 2016 dia membeli rumah cash ya, kalau tak salah sekitar 170 jutaan kalau tak salah, cash itu ya, setahun sesudah itu. Di tahun itu juga beliau membeli mobil Xenia. Bayangkan sama-sama mobil Xenia ya, tahun itu juga. Sesudah itu tahun 2017, nah ya, tahun 2017 itu maka beliau diumrohkan, umroh gratis. Ada jamaah beliau sebagai di samping sebagai dosen, maka beliau sebagai penceramah ya, maka jamaah tersebut mengumrohkan beliau gratis tahun 2017 ya. Tahun 2018 diumrohkan kembali. Bayangkan itu sahabat-sahabat ya. 2017 diumrohkan, 2018 diumrohkan. Tahun 2018 itu juga saya pribadi juga ya, dengan beliau itu ikut sama-sama ingin calon ingin jadi rektor saat itu ya. Jadi beliau mengikuti, beliau tak lulus, tapi sudah terpilih rektor baru, maka beliau diangkat menjadi wakil ketua atau wakil rektor di kampus. Bayangkan tahun berapa itu? Tahun 2018 terpilih jadi wakil rektor ya, 2018. Di tahun 2019 ya, jadi beliau itu 2017 beliau umroh gratis, 2018 pun sekali lagi dia umroh gratis. Jadi beliau 2 kali diumrohkan, ya. Di tahun 2019 beliau berangkat haji dengan orang tuanya, ibunya. Bapaknya kan sudah meninggal, maka beliau berangkat haji 2019. Bahkan bukan cuma itu ya. Di tahun 2019 beliau tes asesor. Asesor itu adalah dosen yang dipilih untuk menilai kampus atau menilai sekolah. Maka satu-satunya yang lulus di kampus adalah beliau juga sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, kita lihat ya, prestasi yang beliau dapatkan itu ya, dalam jangka 5 tahun parat itu ya. Mulai dari beasiswa, sertifikasi, apalagi lulus dosen, apalagi punya rumah, punya mobil, 2 kali haji, 2 kali umroh, 1 kali haji, bahkan lulus sertifikasi, bahkan terpilih menjadi wakil ketua atau wakil rektor di kampus. Karena apa? Jadi kemarin itu saya bincang-bincang dengan beliau, saya tanya langsung ya, sahabat saya, kami satu lokal S2 dulu dan juga satu kampus dengan beliau ya. Saya kebetulan alhamdulillah profil saya sebagai dosen di kampus ya, dosen di kampus. Jadi saya tanya dengan beliau, apa sebenarnya rahasianya? Kok terjadi prestasi-prestasi yang sangat cepat? Maka kawan-kawan di kampus heran dengan beliau itu, kenapa ini Pak Bahtiar ini kencang sekali prestasinya, cepat ya, cepat. Kata orang payah dikejar ya, karena apa? Karena kencang prestasi beliau. Jadi apa kata beliau? Ini mungkin karena keberkahan saya memberikan sedekah kepada kedua orang tua. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang beliau kerjakan ya? Rupa-rupanya tahun 2013 beliau kan penceramah ya. Dia ceramah, dikumpulkan duit ceramah. Ketika dia ceramah dikumpul duitnya, besok ceramah kumpul duitnya sampai setahun dikumpul duitnya, maka apa kata beliau? Beliau berikan kepada orang tua. Jadi dikumpul duitnya, jadi saat itu mungkin puluhan juta lah ya, puluhan juta, saya nggak tahu pasti berapa. Yang jelas duit itu cukuplah untuk 2 orang berangkat haji. Maka apa kata beliau? Meminta kepada istri restu, kepada beliau supaya ini sedekahkan kepada orang tua, membahagiakan orang tua. Maka sang istri pun merelakan yang ikhlas. Apa yang terjadi? Maka beliau minta kepada orang tuanya supaya dia dihajikan, orang tuanya dihajikan tahun 2017.
maka dia mendaftarkan orang tuanya dan dia pun ikut menemani orang tuanya untuk berangkat haji. Tahun 2017 mendaftar, tahun 2019 dia sudah berangkat haji beserta orang tua. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, kita akan kajian sedekah ini ya. Dia menabung setahun untuk bersedekah. Artinya apa? Setara dengan dia bersedekah dalam 1 tahun. Itu hebat itu ya. Ya, tapi memang cuma uang ceramah. Mungkin masih ada masukan yang lain ya. Mungkin ini perlu kita contohin sahabat-sahabat sekalian ya. Saya sampaikan kepada sahabat-sahabat tipsnya ya. Kalau Anda mampu bersedekah kepada orang tua, insya Allah istiqomah rutin, maka insya Allah pintu-pintu kekayaan akan terbuka kepada sahabat-sahabat semua. Hanya menunggu waktu, hanya menunggu proses. Saya berikan tipsnya bagi sahabat-sahabat semua yang jauh ya, yang dirantau, orang tua di kampung, yang jauh dengan orang tua, maka saya sampaikan tips yang pertama, bersedekahlah kepada orang tua setiap bulan. Saran saya kalau bisa, ambillah 10% dari penghasilan kita kepada orang tua ya. Kalau misalnya kita punya 1 juta, ambil 100.000, sedekahkan kepada orang tua. Kalau berarti 5 juta, kirim 500.000 ya. Saya akan mengajak terus ya di channel ini, bersedekahlah minimal 10% ya. Mungkin 10% untuk orang tua, nanti 10% nanti serahkan kepada yang lain. 20% lah bersedekah ya kalau bisa ya. Itu saya pikir tidak terlalu berat itu ya, tidak terlalu berat. 20%, jadi setiap penghasilan kita 1 bulan itu ambil 20%, 10% kasih kepada orang tua dan 10% nanti kasih kepada yang lain. Itu bagi yang jauh ya. Apalagi sahabat-sahabat ini saya lihat ada sahabat-sahabat dari Taiwan ya, ada dari Hong Kong ya, ada dari Malaysia, ada dari Singapura, ada dari Brunei. Saya lihat di channel ini ya. Mungkin begitu ya. Yang tinggal jauh di negara lain kirim ya. Kalau tak bisa sekali 1 bulan, kirimlah sekali 3 bulan kepada orang tua kita apa? Supaya mengkayakan kita di dunia dan juga mengkayakan kita nanti di hari yaumul kiamah. Itu yang pertama bagi yang jauh dengan orang tua. Bagi yang dekat dengan orang tua, saran saya yuk silaturahim ke orang tua, bawa sedekah setiap hari ya. Kalau bisa sedekah setiap hari, bawa makanan, bawa kue-kuean. Intinya menyenangkan lah ya. Kalau tak bisa setiap hari, bawalah sekali setiap pekan ya. Dekat kan? Saya katakan bersyukurlah sahabat-sahabat semua yang dekat kepada orang tua. Kenapa Ustaz? Karena kalau kita dekat orang tua, kita sering bersilaturahim, itu akan mengkayakan kita, mendatangkan rezeki kita, bahkan nanti akan memudahkan usaha-usaha kita. Makanya orang tua itu ditengok dia ya, dikunjungi, dikasih dia duit ya, kasih makanan. Walaupun sebenarnya bagi orang tua itu duit itu nomor 1000. Maka sahabat-sahabat yang dekat-dekat dia ya, kunjungi orang tua, tengok orang tua, buatlah orang tua itu sebagai kunci kekayaan kita. Insya Allah nanti kalau kita bisa mengunjungi orang tua, menengok orang tua nanti, maka insya Allah nanti kita hanya menunggu waktu ya. Nanti insya Allah kita akan kaya dunia, kaya harta, kaya kebahagiaan, kaya ketenangan, kaya apalagi kaya semualah ya. Dan juga insya Allah nanti kita akan mendapat pahala yang tidak bisa dihingga dari Allah nanti di hari yaumul kiamah. Sahabat-sahabat sekalian, itulah ya topik kita tentang kewajiban bersedekah kepada orang tua. Saya doakan kepada kita semua, terutama kepada saya pribadi, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita untuk istiqomah bersedekah kepada orang tua. Sahabat-sahabat sekalian, jika sahabat-sahabat punya kewajiban tentang sedekah, bisa dikirimkan ya, boleh buat audio suara, dikirimkan ke nomor sebelumnya atau juga boleh dibuat di kolom komentar. Demikian, assalamualaikum. Jangan lupa channel kita subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.